Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya perlindungan, kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam berbagai perkara kehidupan kita. Dan juga kita tetap senantiasa mengangkat pujian kepada Allah, sebab Tuhan selalu menyatakan rancangannya yang indah bagi kita, walaupun saat ini kita tetap berada dalam masa pandemi COVID-19. Kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami angkat dan naikkan kepada-Mu ya Allah, menandai kasih sayang, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata, baru, dan kami nikmati hari lepas hari dalam kehidupan ini. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Berkati kami semua ya Allah, ya Roh Kudus, karuniakanlah hikmat bagi kami, sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus kami akan memahami, mengerti firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, melalui edisi Sabtu 23 Januari 2021, bacaan kita terdapat dalam Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu." Demikianlah bacaan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa rindu membaca, merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Ratapan dalam doa. Umbating lan kapasambayangan. Itulah tema renungan harian pada saat ini. Berangkat dari bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah satu-satunya wadah di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa, kita menyampaikan pujian, syukur, bahkan pergumulan kita. Suasana doa mestinya diwarnai dengan kejujuran hati manusia di hadapan Allah. Dalam Alkitab, kita mengenal Yeremia yang dijuluki nabi yang meratap. Tugas Yeremia berbahaya, yaitu mengkhotbahkan kehancuran Yehuda sebagai hukuman Allah. Banyak orang tidak menyukai khotbah-khotbahnya, dan ada yang melakukan kekerasan terhadap dia seperti yang dilakukan oleh Pasyur ayat 1-6. Yeremia juga menjadi bahan tertawaan karena yang ia nubuatkan tak kunjung terjadi. Belum digenapi Allah. Ayat 7-10. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Yeremia bisa bertahan menjalani tugas kenabian yang sangat berat ini? Dengan doa, Yeremia menghadap Allah dan dengan jujur mencurahkan rasa sedih, kecewa, bahkan marah. Ratapan Yeremia ini senada dengan doanya di pasal 15. Tetapi bahasanya lebih keras. Ia menyesali
bahkan mengutuki hari kelahirannya. Meratap dalam doa menolong Yeremia melihat situasi buruk dari sudut pandang Allah dan membuat dia menyadari kehadiran, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup secara Kristen tidaklah mudah. Seperti Yeremia, di tengah banyaknya dan beratnya tugas kehidupan yang ada di pundak kita, marilah kita menjadikan disiplin doa sebagai sumber kekuatan, sebagai kesempatan bicara jujur dengan Allah dan juga kepada Allah, sebagai tempat menemukan semangat, keberanian, dan kesegaran rohani untuk menekuni panggilan sebagai utusan Tuhan, saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, tetaplah hidup dalam pengharapan, sebab di dalam Tuhan pengharapan tidak akan mengecewakan. Roh Kudus menolong dan menyertai. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam sebuah kejujuran terkadang ya Tuhan, karena pekerjaan, karena jabatan, kami berkeluh kesah. Seperti yang dialami dan dilakukan oleh Yeremia. Tetapi firman Tuhan kembali menyadarkan kami bahwa ada begitu banyak cara yang Tuhan rancangkan untuk kami jalani dalam kehidupan ini untuk membentuk iman pengharapan kami. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan selalu memberi kelegaan dan pertolongan kepada kami. Sebabnya Tuhan ajar kami untuk selalu kokoh menjalani kehidupan ini dalam sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, terutama ketika kami berada dalam masa-masa dan pergumulan yang sangat sulit karena berbagai hal. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Hamba-Mu datang mendoakan segenap anggota jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah, dalam penyakit yang mereka derita saat ini. Hamba datang memohon kepadamu ya Allah, kasihani mereka, berkenan menjamah tubuh mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati pengobatan, perawatan, obat-obatan, makanan, minuman, sehingga semuanya akan diterima dengan sebuah pengharapan iman bahwa Tuhan akan menyatakan kesembuhan. Sembuhkanlah mereka dengan cara Tuhan sendiri, sehingga Tuhan akan menjawab doa dan harapan yang terpanjatkan kepada Allah. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Allah, untuk selalu mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan apa yang mereka perlukan, dan Tuhan akan menyatakan kesembuhan itu. Berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, memeluk mereka dengan cinta kasih Tuhan, mengajar mereka untuk tetap kokoh dan kuat, menanti berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan pada hari yang Tuhan tentukan akan Tuhan ubah menjadi sukacita dan kelegaan. Karena itu ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu meyakini bahwa Tuhan mempunyai begitu banyak cara untuk menolong dan memberikan kelegaan kepada kami. Hamba datang berdoa untuk persekutuan jemaat. Jikalau saat ini ibadah harus dilakukan kembali secara virtual karena pandemi COVID-19, tetapi janganlah membuat kami berkecil hati, tetapi biarlah situasi dan kondisi pada saat ini akan justru membuat kami semakin hidup dalam pengharapan, memohon belas kasih Tuhan, dan hidup semakin dekat kepada Allah. Dan biarlah ibadah-ibadah yang dilakukan
akan boleh terlaksana dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian dalam pelayanan akan tetap berada dalam keadaan yang kuat dan sehat untuk melaksanakan tugas pelayanan, melayani jemaat Tuhan secara virtual. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Bontang maupun di luar kota Bontang. Dimanapun mereka berada, tiliklah kehidupan mereka, jaga dan lindungi. Juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk semua anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia yang saat ini terpapar COVID-19. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Allah, sehingga mereka akan tetap kuat dalam menjalani pergumulan saat ini. Bahkan beberapa anak-anak Tuhan yang akan melakukan pengobatan, akan memeriksakan diri untuk memastikan kesembuhan mereka. Tuhan bukakan jalan, dan biarlah hasilnya boleh baik, dan mereka akan dinyatakan negatif untuk kembali berkumpul dan keluarga melanjutkan kehidupan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga pun berdoa untuk segenap majelis gereja yang melaksanakan tugas pelayanan mereka, baik melalui sidang komisi dan juga akan diplenokan dalam sidang majelis tahunan. Tuhan tolong biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga 1 tahun ke depan kami akan melayani Tuhan melalui program-program jemaat. Kehidupan kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, kasihani jemaat Tuhan, kasihani kota Bontang, kasihani negara kami dan dunia ini dari wabah COVID-19. Buatlah dunia dan bumi ini pulih kembali ya Tuhan, sehingga wabah ini akan segera berakhir. Tuhan, lingkupi kami dengan kasih setia-Mu, jaga dan lindungi kami ya Tuhan, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat. Bapa di surga, ini doa kami, permohonan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebersamaan kita dalam persekutuan pada saat ini melalui renungan harian dan doa bersama. Tetap semangat, tetap kuat, dan laksanakan protokoler kesehatan. Tuhan menyertai. Shalom.